Pendidikan adalah hal yang penting bagi kehidupan seseorang. Pendidikan memberikan banyak pengetahuan dan informasi yang akan membuat hidup dan perilaku semakin baik. Semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tidak memandang dari status maupun golongan tertentu. Yayasan Pembinaan Anak Cacat yang disingkat YPAC adalah sebuah yayasan yang pertama kali didirikan pada tahun 1953 di Solo. YPAC merupakan organisasi non-pemerintah yang bersifat sosial dengan berdasar pada asas bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk mengembangkan pribadinya dan tanggung jawab sosial terhadap sesama manusia. Kemudian pada 26 Mei tahun 2003 berdirilah YPAC Cabang Jakarta. YPAC Jakarta berlokasi di Jalan Hang Lekyo nomor 19, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Inilah potret pendidikan di sekolah YPAC Jakarta. Mereka menjalani kegiatan belajar mengajar layaknya murid normal lainnya. Namun hanya saja cara pengajaran yang berbeda, karena menyesuaikan kemampuan yang dimiliki bagi anak berkebutuhan khusus. Mereka memerlukan perhatian lebih dari orang lain. Mereka juga ingin diperlakukan sama dalam hal pendidikan. Senyuman yang diperlihatkan menunjukkan bahwa mereka kuat dan mereka mampu. Meski ada keterbatasan fisik maupun mental dalam dirinya. Itulah yang menginspirasi kita semua. Namaku Asapana Julia. Hobiku membuat puisi. Umurku 19 tahun. Aku bersekolah di SLB di 1 YPAC Jakarta. Aku suka menulis puisi, sama membaca puisi, sama menggambar dan bermain alat musik. Aku menggunakan kaki kiriku untuk menulis puisi dan memetik cerpen. Aku sudah mengikuti lomba suara anak disabilitas dengan judul transportasi. Itu berisi tentang keseharian. Aku bersekolah sering menggunakan ojek online. Kadang sering ditolak oleh telepon. Dan juga ada driver yang baik hati sampai tidak mau dibayar. Aku berangkat dan pulang diantar oleh mamaku karena bapakku kerja berangkat jam 5. Setelah curhatan selesai, dari pihak sekolah mendaftarkan aku lomba suara anak disabilitas tingkat nasional di Palembang. Aku tidak menyangka bisa menang dalam perlombaan itu. Karena aku bangga mengikuti perlombaan itu. Juga pernah mengikuti perlombaan puisi di
SLB Sudakarya. Di Cipete juara harapan 2. Saat pandemi, aku sering menulis puisi tentang virus corona dan juga mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Ya pertama ya kita mesti sabar mendidik anak disabilitas seperti anak saya ini, butuh ngasih support kepada anak biar anak lebih semangat. Nama tangan itu ya sedikit ada tapi ya kita bisa nggak ada lah. Ya, saya ingin anak saya lebih semangat untuk mengembangkan bakatnya. Setelah tahu ya pertama ya bangga dan senang dia bisa menangkan curhatan di Indonesia peringkat 1. Ya saya sering mengecek kalau sedang belajar bakatnya apa, gambar, terus puisi, ternyata bakatnya di puisi sama curhatan, ya saya lebih mendukung lagi biar semangat buat teman-temannya juga. Pernah ngasih yaitu suruh bikin puisi judulnya Presidenku, ternyata jadi, ternyata saya baca bagus. Ya, buat orang tua ya sangat senang dan bangga.
Mengajar anak disabilitas ini pastinya beda ya dengan anak normal pada umumnya. Tapi kita kan guru SLB itu kita juga mempunyai kurikulum dari pemerintah, dan kebetulan kelasnya Safa yang saya ajar ini memang masuk dalam kurikulum itu, jadi kita sudah ada panduan-panduannya, kompetensi apa yang anak harus dapat, anak harus tahu. Jadi kita sampaikan itu cuma dengan cara yang mungkin lebih sederhana, dengan bahasa pun juga yang lebih sederhana. Terus khusus untuk Safa ini kan dia tidak ada kesulitan, maksudnya untuk pemahaman juga dia memahami pelajaran dia juga mudah. Dia kan hanya kendala di menulis, dan menulisnya juga bagus walaupun pakai kaki. Jadi bagi saya pribadi mengajar Safa tidak terlalu mengalami kesulitan. Kalau itu sih saya mendeteksi itu, saya kan dengan observasi yang lama ya, bukan dalam waktu yang singkat. Apalagi saya megang Safa, dia sudah SMP gitu. Tapi dari dia kecil, dari dia masuk TK, bukan saya gurunya, tapi saya suka lihat aja. Dia memang senang menggambar pada waktu itu, gambar loh dia yang bagus. Tapi lama-lama dia kesini, dia pinter puisi, pinter nulis gitu aja. Terus sekolah kita juga mengadakan bakat minat, pembinaan bakat dan minat itu setiap hari Jumat. Jadi anak-anak itu bukan saya aja yang menemukan, jadi tim guru. Sebagai guru ya hanya tugas saya gitu. Saya sering ngantar dia lomba itu, ya melatih aja. Di saat dia mau lomba, latih. Kita kasih materi, kamu latihan di rumah. Nanti dia setor gitu. Nanti anaknya ya rajin dan juga ambisi mau gitu loh. Dia sadar akan. Saya mendidik Rania seperti anak-anak lainnya, seperti biasa, karena saya merasa seperti anak lain itu memotivasi dia menjadi anak yang ya tidak ada masalah dengan kekurangannya seperti itu. Kalau pagi ya biasa bangun pagi, saya minta dia disiplin, sholat, lalu sekolah. Kemudian ya pulang sekolah saya minta dia juga tetap belajar lagi, makan, belajar, kemudian mengaji. Lalu kalau waktunya les ya les sesuai dengan jadwalnya. Kemudian ya selanjutnya ya mandi, makan sore seperti biasa, seperti itu saja. Kesulitan ya pasti ada, tapi saya coba meminimalisir kesulitan itu. Jadi saya bawa enjoy, bawa happy, walaupun terkadang mungkin ada rasa kesal, ada lelah, itu wajar. Tapi saya jadikan itu seperti biasa, seperti anak lainnya untuk menghadapi dia. Saya support. Ya supportnya seperti orang tua lainnya, saya berikan fasilitas semampu yang saya bisa, seperti kertas gambar, krayon, pensil warna dan lain-lain. Dan begitupun fasilitas lainnya seperti misalkan dia kan suka nonton YouTube, ya dari YouTube dia bisa belajar juga, saya pun belajar. Jadi di samping belajar dari YouTube, saya pun di saat senggang saya mengajarkan dia buat menggambar atau mengungkapkan apa yang dia ingin tumpahkan di kertas gambar. Itu aja.
Bangga ya pasti bangga namanya orang tua, tapi yang utama saya ingin memotivasi dia supaya berprestasi lebih daripada itu buat dia ke depannya, buat kemandirian dia ke depannya. Pesan saya, jadi orang tua untuk anak yang ABK kita tidak boleh malu, kita harus semangat, memberi semangat buat dia untuk berprestasi sesuai minat atau sesuai dengan kemauannya, kebisaannya atau hobinya, supaya dapat berprestasi lagi sesuai dengan yang keinginan dia. Itu aja. Cara ngajarnya biasanya secara individual, disesuaikan dengan kemampuan anak masing-masing. Materinya, metodenya, cara mengajarnya juga masing-masing, sesuai dengan karakteristik anak dan kemampuan anak. Kemudian kesulitannya biasanya anak-anak di sini kan, anak-anak seperti ini egonya tinggi ya. Kalau dia sudah marah, sudah ngambek ya sudah, tidak mau belajar lagi, tidak mau mendengarkan. Karena SD swasta Jakarta Barat, SD Karina Sayang. Iya, kemudian terus dilatih terus, kemudian disalurkan ke di sini ada program bakat minat ya, PBM, pembelajaran bakat minat setiap hari Jumat. Jadi kalau yang lukis ya kita salurkan ke lukis, nanti di sana ada guru-guru yang menyanyi. Kalau yang bisa menyanyi ya ke menyanyi, menari ya ke menari. Kalau sitirannya biasa sih seperti anak normal, karena memang diambilnya juga normal, jadi kayak setara SD biasa. Jadi di sini yang saya dahulukan yang kemampuannya di bawah itu kita kita pegang dulu, kemudian yang kita kasih pelajaran dia sendiri, materi dia sendiri untuk dibaca, untuk dipahami. Kalau saya sudah selesai yang kemampuannya di bawah, baru Rania diterangkan sebentar, kemudian dikasih pekerjaan. Kalau untuk lomba itu kan terbagi ada tingkat wilayah Jakarta Selatan 2, kemudian ada tingkat provinsi, tingkat nasional, mungkin tingkat internasional. Nah, dalam menyeleksinya itu tentu kita mempunyai program khusus. Artinya kita menyiapkan kegiatan-kegiatan minat dan bakat yang ada kaitannya dengan lomba-lomba itu. Misalkan dalam olahraga balap kursi roda, misalnya kita siapkan. Tapi sekarang udah lama kita nggak ngirimkan atlet ya, karena memang anaknya agak berat sekarang itu yang kami miliki. Tapi selain itu ada juga misalkan dalam kegiatan menggambar, baca puisi, dan mencipta puisi, terus menyanyi, itu yang kita ikutkan. Jadi kita membuat program yang memang ada di agenda untuk dilombakan. Ada juga yang orang baik bunga. Kapan itu dilaksanakannya? Ya setiap hari Jumat. Di kami itu ada kegiatan bakat minat, dikembangkanlah potensi anak di situ. Artinya karya juga yes, mengembangkan kemampuan dia juga ya. Gitu. Syukur-syukur kan itu karya bisa dijual, tapi minimal mengasah kemampuan dia.